Case of MS versus the United Kingdom. Dalam kasus ini, fakta bahwa saat pemohon berada dalam keadaan rentan di kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan, yang pada saat itu dia sangat membutuhkan perawatan psikiatri yang sesuai, hingga akhirnya dipindahkan ke reside pada hari keempat, dianggap oleh pengadilan mengurangi martabat kemanusiaan yang mendasar. Maka dari hal itu, hakim memutuskan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 3 konvensi. Pengadilan menganggap bahwa pemulihan yang tepat berada dalam hukum domestik. Dari dua pengadilan mempertimbangkan kasus pemohon, memberikan 3 kemungkinan pemulihan, khususnya tuntutan ganti rugi yang berdasarkan Undang-Undang HAM, yang dimana jika hasilnya tidak menguntungkan bagi pemohon, bukan berarti pada prinsipnya pengobatan tersebut tidak efektif, karena kepatuhan terhadap pasal 13 tidak bergantung pada kepastian hasil yang menguntungkan bagi pemohon. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada kasus posisi tersebut, maka dapat ditarik beberapa legal isu, sebagaimana kita lihat pada layar ini. Nah, sudah tahu kan legal isu pada kasus tersebut? Selanjutnya mari kita membaca sama-sama mengenai identifikasi instrumen hukum. Yang pertama, Hukum Domestik Negara Inggris Undang-Undang Kesehatan Mental 1983 pada pasal 136 ayat 1 dan 2. Kemudian, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 3 Konvensi, pasal 8 Konvensi, pasal 13 Konvensi, pasal 34 Konvensi, dan pasal 41 Konvensi. Dalam analisis putusan, berdasarkan kasus posisi dan keterangan para pihak di atas terdapat ketidaksesuaian terhadap putusan pada kasus tersebut. Pada putusan kasus ini disebutkan bahwa telah jadi pelanggaran terhadap pasal 3, di mana pemohon mendalilkan bahwa pengalamannya selama ditahan oleh polisi adalah tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Melanggar pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Berdasarkan berbagai keterangan yang diperoleh bahwa pemohon tidak menerima atau mengalami penyiksaan selama penahanan, melainkan penahanan pemohon diperlakukan secara layak dan manusiawi. Hal ini ditunjukkan dengan selama masa penahanan si pemohon mendapatkan beberapa kali pemeriksaan medis dari petugas medis forensik dan spesialis psikiatri dari berbagai klinik. Kemudian disediakan makanan dan minuman pada masa penahanan sepanjang hari. Berdasarkan kasus posisi dan keterangan para pihak di atas, terdapat pelanggaran yang seharusnya dimulai pada putusan kasus, yaitu terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan Mental 1983, di mana dalam undang-undang menyatakan orang yang mengalami gangguan jiwa ditemukan di tempat umum, dan ayat 2 yang menyatakan seseorang yang dipindahkan ke tempat yang aman. Kesimpulan dalam kasus ini, fakta bahwa saat pemohon berada dalam keadaan rentan di kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan, yang pada saat itu dia sangat membutuhkan perawatan psikiatri yang sesuai, hingga akhirnya dipindahkan ke reside pada hari keempat, dianggap oleh pengadilan sangat mengurangi martabat kemanusiaan yang mendasar. Maka dari hal itu, hakim memutuskan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 3 konvensi. Pengadilan menganggap bahwa pemulihan yang tepat berada dalam hukuman domestik. Dari dua pengadilan yang mempertimbangkan kasus pemohon, memberikan 3 kemungkinan pemulihan, khususnya tuntutan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang HAM, yang dimana jika hasilnya tidak menguntungkan bagi pemohon, bukan berarti pada prinsipnya pengobatan tersebut